Bayangkan, Anda sedang duduk di sebuah warung makan, sekedar mengisi perut karena memiliki uzur untuk tidak berpuasa. Tiba-tiba sekelompok orang datang, menegur dengan nada tinggi, bahkan memaksa warung untuk tutup. Anda dipandang dengan tatapan menghakimi, seolah telah melakukan dosa besar. Fenomena ini yang dikenal sebagai sweeping, telah menjadi polemik di tengah masyarakat setiap Ramadan. Yang sedang ramai disorot adalah soal tindakan ormas yang mensweeping orang yang tidak puasa di warung makan. Kericuan tidak terhindarkan antara pedagang warung makan di Pasar Raya Padang dengan petugas Satpol PP. Video yang merekam seorang pemilik warung saat dagangannya disita petugas Satpol PP di Serang, Banten. Bulan Ramadan adalah momen suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Ibadah puasa menjadi kewajiban bagi muslim yang mampu menjalankannya. Tetapi tidak semua orang dalam kondisi yang memungkinkan untuk berpuasa. Beberapa golongan memiliki uzur syar'i yang membolehkan mereka tidak berpuasa, seperti musafir, orang sakit, wanita hamil atau menyusui, serta non-muslim. Namun, di beberapa daerah muncul fenomena sweeping, yaitu aksi razia yang dilakukan oleh sekelompok individu terhadap orang yang makan di warung pada siang hari di bulan Ramadan. Mereka berusaha menegakkan kewajiban puasa dengan cara menutup warung atau menegur, bahkan mengintimidasi orang yang makan. Fenomena ini tentunya menimbulkan berbagai respon dari masyarakat, termasuk kecaman karena bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kelembutan dalam berdakwah. Dalam perspektif Islam sendiri, tindakan ini bertolak belakang dengan prinsip tasamuh, tawazun, dan ta'adul. Di pembahasan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai fenomena ini dari berbagai perspektif. Jadi simak sampai habis dan bagikan pembahasan ini ke semua orang, agar kejadian ini tidak terus terulang setiap tahunnya. Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Pendekatan kasar seperti sweeping justru bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad yang selalu mengedepankan kelembutan, hikmah, dan edukasi dalam berdakwah. Rasulullah bahkan tetap menghormati orang-orang non-muslim dan tidak pernah memaksa mereka untuk menjalankan syariat Islam. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik." Ayat ini menegaskan bahwa metode dakwah yang benar adalah dengan kebijaksanaan, bukan pemaksaan atau tindakan kasar. Sweeping yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu seringkali tidak memiliki dasar hukum dan wewenang yang sah. Dalam Islam, penegakan hukum tidak boleh dilakukan sembarangan oleh individu atau kelompok tanpa otoritas. Rasulullah dan para sahabat mengajarkan bahwa pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah atau ulama yang memiliki otoritas keilmuan. Dalam konteks hukum negara, tindakan sweeping bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak individu dan kebebasan beragama. Dalam negara yang menjunjung supremasi hukum, setiap tindakan yang membatasi hak seseorang harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan ditegakkan oleh aparat yang berwenang. MUI menegaskan razia atau sweeping hanya boleh dilakukan oleh polisi sebagai penegak hukum. Pemilik warung yang menjadi sasaran sweeping mengalami kerugian, baik dari sisi ekonomi maupun psikologis. Banyak dari mereka yang hanya mencari nafkah tanpa bermaksud mengajak orang untuk melanggar ibadah puasa. Selain itu, pelanggan warung juga tidak selalu muslim atau orang yang wajib berpuasa. Ada banyak golongan yang secara syariat diperbolehkan makan di siang hari Ramadan, seperti musafir yang sedang dalam perjalanan, orang sakit yang membutuhkan asupan makanan, wanita hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatannya atau bayinya, dan non-muslim yang tidak memiliki kewajiban berpuasa. Ada satu fenomena yang bisa menjelaskan perilaku seperti ini, yaitu mabuk agama. Ini adalah kondisi ketika seseorang begitu terobsesi dengan agama hingga kehilangan nalar dan kebijaksanaan. Ciri-cirinya adalah memaksakan aturan agama kepada orang lain, tapi dirinya sendiri belum tentu konsisten, menganggap dirinya paling suci, sementara orang lain dianggap kurang iman, mudah tersinggung atas hal-hal kecil, tetapi abai terhadap isu besar seperti korupsi atau ketidakadilan. Mabuk agama ini berbahaya karena membuat seseorang merasa benar sendiri dan menutup pintu diskusi. Padahal Islam sendiri mendorong sikap tawazun, tasamuh, dan tawadu. Orang yang mabuk agama biasanya lebih menekankan aspek simbolik dan formalitas ibadah tanpa memahami substansinya. Mereka lebih fokus memaksa orang lain berpuasa tanpa memberikan pemahaman yang benar, atau mencoba memahami kenapa mereka tidak berpuasa, atau kenapa mereka buka warung saat Ramadan. Mereka tidak memahami bahwa hukum Islam dibuat untuk memudahkan umat, bukan menyulitkan. Dalam urusan puasa,
Agama pun melonggarkan pemeluknya untuk tidak puasa karena alasan tertentu dan itu bersifat privasi. Lalu dengan dasar apa mereka memaksa orang untuk tidak makan di tempat umum saat bulan puasa? Mereka merasa memiliki otoritas untuk menegakkan aturan tanpa dasar yang sah, seolah-olah mereka memegang kebenaran tanpa mencoba memahami orang lain. Sebaliknya, para ulama yang lebih berilmu daripada mereka selalu menekankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam berdakwah daripada harus marah-marah dan bersifat arogan. Dalam psikologi sosial, ini bisa disebut sebagai konformitas sosial, yaitu kecenderungan individu untuk menyesuaikan sikap, keyakinan, atau perilaku dengan norma sosial atau ketekanan kelompok. Ini bisa terjadi karena orang ingin diterima oleh kelompoknya, atau normative influence, atau karena mereka percaya bahwa kelompok tersebut memiliki informasi yang lebih benar, atau informational influence. Dalam konteks razia warung saat puasa, kita bisa melihat bahwa banyak orang baik pelaku razia, pemilik warung maupun masyarakat umum, mengalami tekanan konformitas dalam berbagai cara. Orang yang ikut razia bisa jadi sebenarnya tidak setuju dengan tindakan tersebut, tetapi mereka tetap ikut karena takut dikucilkan dari komunitasnya. Misalnya, jika dalam sebuah komunitas razia dianggap sebagai tindakan yang benar, seseorang yang tidak ikut razia bisa dicap sebagai tidak cukup religius atau tidak peduli terhadap ajaran agama. Akibatnya, banyak yang memilih untuk ikut serta hanya untuk mendapatkan penerimaan sosial. Eksperimen Solomon Asch 1951 menunjukkan bahwa seseorang bisa memberikan jawaban yang salah hanya karena mayoritas memberikan jawaban yang sama, meskipun mereka tahu itu salah. Dalam razia warung, bisa jadi beberapa peserta sadar bahwa tindakan ini berlebihan, tetapi mereka tetap ikut karena mayoritas kelompok mendukung razia. Beberapa orang yang ikut razia mungkin tidak sepenuhnya paham hukum atau aturan agama tentang membuka warung saat Ramadan. Namun karena mereka melihat tokoh masyarakat, ulama, atau bahkan aparat melakukan razia, mereka percaya bahwa tindakan ini pasti benar. Ini disebut konformitas informasional, di mana seseorang mengikuti mayoritas karena mereka menganggap mayoritas memiliki informasi yang lebih benar. Seseorang yang awalnya ragu ikut razia bisa berubah pikiran setelah melihat pemuka agama atau tokoh masyarakat mendukungnya. Mereka berpikir, kalau tokoh agama ikut razia, berarti memang seharusnya seperti ini. Ketika razia dilakukan oleh kelompok besar, individu bisa kehilangan rasa tanggung jawab pribadinya. Dalam psikologi sosial, ini disebut diindividuasi, di mana seseorang merasa lebih anonim dalam kelompok dan lebih berani bertindak agresif. Ini menjelaskan mengapa dalam beberapa kasus, razia dilakukan dengan cara kasar, seperti menyita barang dagangan atau mengintimidasi pemilik warung. Stanford Prison Experiment 1971 oleh Philip Zimbardo menunjukkan bahwa seseorang bisa berubah menjadi lebih agresif ketika mereka merasa memiliki otoritas dalam kelompok tertentu. Dalam razia warung, anggota kelompok mungkin merasa lebih kuat dan berani karena didukung oleh massa, sehingga mereka bertindak lebih ekstrim daripada yang biasa mereka lakukan sebagai individu. Tidak hanya pelaku razia yang mengalami ketekanan konformitas, tetapi juga pemilik warung dan masyarakat sekitar. Beberapa pemilik warung mungkin tidak ingin menutup usahanya, tetapi mereka melakukannya karena tekanan sosial. Mereka khawatir jika tetap buka, mereka akan dicap sebagai tidak menghormati agama atau bahkan dianggap menentang norma sosial. Seorang pemilik warung mungkin berpikir, saya sebenarnya butuh penghasilan, tapi kalau saya buka warung, nanti saya dimusuhi masyarakat. Akhirnya, mereka memilih menutup warung meskipun secara hukum mereka tidak wajib melakukannya. Masyarakat sekitar juga mengalami tekanan konformitas dalam dua arah. Beberapa orang yang awalnya tidak peduli bisa berubah menjadi mendukung razia hanya karena mayoritas mendukungnya. Mereka berpikir semua orang marah sama pemilik warung ini, berarti dia memang salah. Orang-orang yang sebenarnya tidak setuju dengan razia mungkin memilih untuk diam daripada beresiko dikucilkan. Mereka berpikir, kalau saya membela pemilik warung, nanti saya malah dibilang tidak menghormati Ramadan. Ada beberapa faktor yang membuat orang lebih mudah terjebak dalam konformitas sosial saat razia warung. Semakin besar kelompok yang mendukung razia, semakin besar kemungkinan seseorang akan ikut serta karena takut menjadi minoritas. Jika tokoh agama atau aparat mendukung razia, orang-orang lebih mudah terpengaruh karena mereka percaya bahwa figur otoritas selalu benar. Dalam masyarakat dengan norma agama yang kuat, orang lebih sulit untuk menolak konformitas karena takut dianggap melawan nilai agama atau adat istiadat. Untuk menghentikan praktik sweeping yang merugikan ini, perlu adanya solusi yang lebih bijak dan sesuai dengan prinsip Islam. Ulama dan tokoh agama harus lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara berdakwah yang benar. Dakwah harus dilakukan dengan kelembutan dan berdasarkan ilmu, bukan dengan pemaksaan. Jika ingin mengajak orang untuk berpuasa, lakukan dengan cara yang bijak, mengingatkan dengan sopan dan tidak menghakimi, memberikan pemahaman tentang keutamaan puasa tanpa menakut-nakuti, menjadikan diri sebagai teladan dalam berpuasa tanpa harus memaksa orang lain.
Fenomena sweeping orang makan di warung saat Ramadan bertentangan dengan prinsip Islam yang mengutamakan toleransi, keseimbangan, dan keadilan. Tindakan ini justru menimbulkan keresahan dan memperburuk citra Islam sebagai agama yang damai. Sebagai umat Islam, kita harus mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, dan penuh hikmah dalam menyebarkan nilai-nilai agama. Dakwah yang baik bukan dengan paksaan atau tindakan kasar, tetapi dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, solusi terbaik dalam menyikapi fenomena ini adalah dengan edukasi, penegakan hukum yang benar, serta penguatan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin.